Racikan Berita. Lalu pertanyaan kedua dari Saudara Meldi Rendra. Mudah-mudahan saya tidak salah sebut ini, saudara atau saudari ya. Pertanyaannya, bagaimana cara tracking seandainya ada pejabat, dalam hal ini misalnya kejaksaan, terbukti menerima suap. Nah, ini mungkin secara khusus kepada Bang Yunus Hussein nih, yang jago tracking, tapi terbuka juga bagi narasumber lain untuk menambahkan nanti. Ya, bagaimana upaya untuk tracking kalau ada pejabat, dalam hal ini dari kejaksaan, menerima suap. Itu biasanya bagaimana ini, Bang? Baik, makasih. Jadi di PPATK itu ada database yang namanya SIPESAT. SIPESAT itu isinya seluruh warga Indonesia yang memiliki rekening di Indonesia itu ada datanya di PPATK. Jadi kalau kita ingin mencari mereka yang menerima, ya silakan diberikanlah nama para penegak hukum tadi. Minimal diperlukan dua, ya, ada nama dan ada tanggal lahir. Karena kalau nama dan tanggal lahir biasanya jarang yang sama dua. Tapi kalau nama saja, di Jawa Barat nama Asep banyak, di Jawa Tengah Bambang banyak gitu. Tapi kalau ada tanggal lahir biasanya bisa membedakan. Misalnya Darmin Nasution, Gubernur BI, itu pernah ada 4 orang namanya Darmin Nasution, sama persis, tapi tanggal lahirnya beda-beda. Nah, kalau mau menelusuri, silakan diberikan nama dan tanggal lahir di teman-teman yang ikut menangani kasus ini, diminta oleh kejaksaan misalnya untuk menelusuri PPATK, itu insya Allah bisa dibantu dan tidak susah. Selama itu melalui sistem, melalui perbankan gampang. Tapi kalau lewat tunai, nah, itu agak susah, perlu ada saksi, perlu tertangkap tangan, atau perlu dicari pada waktu dia menyetor uang itu kemana, atau pada waktu si penyuap menarik dari bank mana, itu digabung-gabungkan baru informasinya lengkap. Itu kalau tunai lebih susah, tapi kalau lewat sistem perbankan mudah sekali. Masih. Ya. Baik. Jadi sepanjang ada rekening bank bisa ditelusuri lewat SIPESAT tadi, Bang ya? Iya, ada database-nya dan ya tinggal cari nama dan tanggal lahir itu orang. Kurang lebih range waktunya kapan? Kan tidak jauh kan, kurang lebih setahun inilah ya. Memang PPATK selama ini sudah membantu lebih dari 6 bulan penyelidikan kasus ini, tapi waktu itu sasarannya bukan mencari penyimpangan penyidik, bukan terkait pelaku pidana korupsinya sendiri. Masih. Ya. Oke, itu satu informasi yang menarik ya. Tapi bukan berarti ini menjadi inspirasi ya untuk kita tidak menggunakan rekening bank ya. Nanti pakai rekening koperasi lagi nih. Jadi modus baru lagi muncul lagi nanti. Biasanya kadang-kadang begitu soalnya Bang, orang Indonesia ini dikasih tahu bukan supaya pinter tapi malah supaya licik gitu ya. Oke, terima kasih Bang Yunus. Bang Petrus mungkin mau menambahkan atau narasumber lain? Bung Citra, Bung Riki, Mbak Citra, Bung Riki. Jadi pengumpulan uang untuk menutup kasus ini kan dimulai sejak 2021. Jadi artinya barengan penyelidikan dimulai oleh kejaksaan ya, Bang? Ya, mungkin waktu full bucket ya, sudah ada investigasi dari kejaksaan di setiap seluruh Indonesia kan ada. Ya. Jadi apakah ini karena jaksa yang ambil inisiatif atau ada pihak lain yang melapor lalu mereka turun. Tetapi dari 2021 sampai 2022 berarti organisasi untuk bagaimana mengamankan mereka semua ini sudah mereka atur sama-sama di antara mereka. Jadi kalau kita mau cari tahu uang untuk jaksa-jaksa ini pun memang menurut saya uang itu masih tersimpan di tangan konsorsium-konsorsium ini karena mereka itu kan uangnya terlalu banyak. Jadi mungkin pada saatnya nanti baru mereka serahkan atau mereka bagi-bagi, kita tidak tahu ya. Karena kalau dibagikan dari sekarang kan akan gampang dilacak. Jadi karena dakwaan itu kan menyatakan bahwa 8 triliun itu sudah habis terbagi di antara mereka 9 orang atau 9 kelompok ini dalam dakwaan. Masa iya sih? Yang orang-orang dalam Kominfo dan Bakti itu dapatnya recehan. Mereka sepertinya tidak dapat sama sekali. Seperti Yusuf Rizky, disebutkan dapat 2,5 juta US dollar dan 50 miliar, tetapi dia serahkan 60 miliar ke Irwan untuk urusan tutup kasus ini. Apa iya dia dapatnya cuma segitu terus 60 miliar harus dia kasih? Kan tidak dijelaskan. Apa itu masuk akal? Dia hanya dapat 50 miliar dan 2,5 US dollar, tapi 60 miliar diserahkan ke Irwan untuk urusan ini.
Itu. Sementara dia bawa misi besar, 40% pembiayaan untuk BTS ini dari perusahaan dia. Ini yang Dan namakan terjadi sedikit oleh lagi mengenai pelaku, kan ada korporasi ya, yang terkait kasus ini banyak ya. Betul. Sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Tipikor ya, sesuai juga dengan Perma 13 2016 ya, harusnya bisa diminta pertanggungjawaban korporasi. Itu mudah sekali. Pasal 20 sama dengan pasal 3 Perma 13 2016 kalau ada hubungan kerja antara perusahaan dan si pelaku. Ada tanggung jawab pengganti, vicarious liability, hubungan kerja atau hubungan lain. Kemudian yang kedua, di pasal 4 ayat 2, kalau perusahaan itu menerima manfaat, menerima keuntungan, tidak mencegah, tidak ada upaya-upaya untuk bagi, dia bisa kena strict liability, bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Nah, satu hal yang perlu dipertanyakan juga, mengapa korporasi yang juga di sini kayaknya ada ikut bermain, kenapa belum diminta pertanggungjawabannya? Apakah menunggu dipidana dulu orangnya, lalu mens rea orang itu jadi mens rea korporasi? Kalau menurut saya tidak perlu. Karena mens rea korporasi bisa dilihat dari pertama dia terima manfaat, keuntungan apa enggak. Kemudian apakah ada pembiaran, apakah dia tidak mencegah. Itu juga bisa menentukan mens rea dari korporasi. Kalau menurut Perma 13 2016 pasal 4 ayat 2 itu bisa menjadi strict liability. Kalau itu terbukti ya dia harus tanggung jawab. Dan hukumannya cuma denda saja. Kalau tipikor dendanya 1 M, kalau cuci uang dendanya 100 M. Nah itu tolong dipakai itu senjata-senjata pamungkas itu. Kenapa nggak dipakai? Ya, udah dijual semua Pak. Nah, ini terkait juga dengan pertanyaan ketiga nih untuk para narasumber ya. Pertanyaan ketiga ini dari Bung Razani Tahir mempertanyakan apakah korupsi BTS ini juga melibatkan perusahaan-perusahaan mana saja ya, bukan cuma di korupsinya tapi juga di TPPU-nya. Nah, secara spesifik penanya ini mengarahkan pertanyaan ke Bang Yunus Hussein nih. Kalau dari kacamata Bang Yunus Hussein, dari pemberitaan dan lain-lain yang diikuti, apakah sudah bisa disimpulkan sementara ya bahwa ini korporasi-korporasi ini terlibat? Menurut Bang Yunus Hussein gimana? Baik, masih. Jadi kalau menggunakan undang-undang korupsi ada di pasal 20 ya. Syaratnya untuk meminta pertanggungjawaban korporasi, apakah itu perbuatan korporasi atau bukan? Yaitu ada hubungan kerja atau hubungan lain. Biasanya dalam ruang lingkup bisnis dari korporasi itu. Apakah antara pelaku dengan perusahaan itu ada hubungan kerja nggak? Dia pegawai apa enggak? Dia direksi atau dia disuruh? Dia ada delegasi, ada perintah? Sebenarnya tidak terlalu susah. Ya, kelihatannya udah masuk jadi Bang ya? Iya. Ini vicarious liability mudah kalau menurut saya. Karena Undang-Undang Tipikor Perma 13 2016 menggunakan konsep vicarious liability. Itu untuk menentukan apakah perbuatannya bisa diminta pertanggungjawaban pidana, perbuatan korporasi itu bukan. Yang kedua, untuk menentukan mens rea diatur di pasal 4 dari Perma itu ya. Kita pakai Perma dulu karena KUHP kan masih belum on ini. Walaupun hampir sama juga. Jadi kalau dia menerima manfaat, keuntungan, terima duit seperti kasus Nindya Karya misalnya. Terima uang dari kasus korupsi di Aceh, ya dia jadi tersangka TPPU. Nah, kalau menerima manfaat, keuntungan atau tidak mencegah, membiarkan, pasal 4 ayat 2 bilang bisa jadi strict liability. Disitulah mens rea-nya bisa terbukti. Nah, kalau pasal 3 terbukti perbuatannya, pasal 4 mens rea-nya ya terpenuhi, bisa dipidana perusahaan itu. Nah, silakan dilakukan. Dan pedoman Jaksa Agung sudah ada juga di Perja 28 2014 ya. Namanya Pak Basrib terakhir itu. Mengindikasikan bagaimana kalau korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban dan bagaimana pengurus individual bisa dimintai pertanggungjawaban. Semuanya udah lengkap itu. Bahkan ada surat edaran Jaksa Agung pula yang mengimplementasikan Perja 28 2014 itu. Ya, kalau menurut saya udah bisa masuk ke kriteria di Perja itu dan Perma 13 2016. Makasih. Iya. Oke. Terima kasih Bang Yunus Hussein. Kalau itu menarik nih dan jadi pertanyaan sekaligus catatan kami terutama dari GAK dan LBH ya untuk menindaklanjuti nanti. Dengan fakta-fakta yang ada sebenarnya sudah cukup untuk mengejar pertanggungjawaban pidana korporasi. Ya, tetapi kenapa belum dilakukan? Ya mudah-mudahan nanti kita temukan jawabannya ya. Dan kejaksaan masih punya itikat untuk menyelesaikan kasus ini dengan tuntas. Jangan-jangan nanti ada klaster kedua mungkin begitu ya, yang akan jadi tersangka siapa-siapa gitu. Ini mungkin masih pelaku-pelaku utama ya. Walaupun kalau dibilang pelaku utama ini juga sudah bercampur nih klaster pertama ini.
Selain pertanyaan di chat, kita juga melihat ada yang sudah raise hand, jadi kami akan kombinasi aja bergantian. Tadi sudah 3 dari chat, sekarang 3 penanya yang sudah raise hand. Saya mencatat urutan pertama Pak Robert Rajagugup, kedua Bung Ibong Saruzah, dan yang ketiga ini siapa nih? Cuma tertulis AY nih. Mudah-mudahan nanti memberi identitas yang lebih jelas. Saya persilakan yang pertama Pak Robert Rajagugup untuk menyampaikan langsung pertanyaannya. Silakan. Oke, selamat siang Pak Ganjar. Selamat siang, Pak. Saya kenalkan dulu, saya Robert Panghutan Rajagugup, dosen Fakultas Hukum Universitas Presiden. Saya nggak bertanya, hanya ngasih komen atau respon dari narasumber. Pertama, Pak Hussein mengenai korupsi. Kemudian Bu Citra mengenai oligarki. Kemudian ketiga tadi atau keempat narasumber mengatakan mengenai penegakan hukum. Jadi saya ketepatan ya ngajar di ke mahasiswa, dan mereka ini adalah calon-calon nanti di Indonesia Golden 2045, 100 tahun kemerdekaan kita. Selalu mereka bertanya, apakah bisa nggak kita mencapai ke Indonesia Golden tersebut? Saya menyampaikan ada 3 tadi yang disebutkan. Indonesia akan bisa mencapai itu bila 1, korupsi bisa dicegah, karena korupsi sekarang bukan miliar Pak, kita triliun. Kedua, itu penegakan hukum. Tadi udah cerita panjang lebar tadi narasumber, itu di mana penegakan hukum kita. Ketiga, itu mengenai oligarki. Tadi Bu Citra, bagaimana oligarki itu dari segala lini. Apabila oligarki itu nggak bisa kita stop, akan terjadilah nggak akan terjadi apa yang bisa dinamakan Indonesia Golden. Jadi saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa kalian umur 20-an, bahwa kalian nanti di 2045 adalah calon-calon pemimpin, calon-calon generasi muda yang akan menjadi leader di Indonesia. Jadi lakukanlah sekarang, saran saya adalah integrity in action. Mulai sekarang lakukan integrity in action. Saya kira itu Pak Ganjar, Bang Ganjar, komentar saya. Baik. Saya bagus sekali seminar ini. Saya salut terhadap seminar ini dan kita bisa mendapatkan masukan. Saya kira itu dari komen saya Pak. Terima kasih. Baik. Selamat siang. Terima kasih Pak Robert Rajagugup atas masukannya. Saya sudah mencatat ya dalam rangka Golden Indonesia 2045 ya. Cegah korupsi dan penegakan hukum, dan kita harus menghentikan oligarki ya lewat membangun integritas. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bung Ibong Saruzah. Nah, ini juga salah satu penggerak di GAK LPT ya, Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi. Silakan Bung Ibong. Kalau ada mungkin ditujukan kepada narasumber yang mana, saya persilakan. Saya mau tanya ini, siapa yang boleh, bisa atau berhak mempertanyakan kalau ada kesaksian-kesaksian dalam persidangan itu tidak masuk dalam pertimbangan hakim, supaya kita bisa mengontrol juga jalannya persidangan. Jangan hanya dibuat persidangan terbuka untuk umum, tapi ternyata tidak ada yang bisa mengawal persidangan itu. Bisa jadi kalau udah terarah gitu ya, kesaksian-kesaksian mana mungkin dipakai atau tidak dipakai, itu tergantung dari arah itunya. Nah, untuk memastikan persidangan ini berjalan fair gitu, siapa yang boleh atau bisa atau berhak untuk mengawal itu, untuk kesaksian-kesaksian itu jadi bahan pertimbangan. Sebab beberapa kali, kerap kali kita dengar ada keluhan-keluhan di mana kesaksian-kesaksian itu tidak dijadikan pertimbangan oleh si hakim. Ya. Begitu, terima kasih. Ya. Baik, oke. Terima kasih Mas Ibong. Selanjutnya kepada Pak Yosudarso Manopo. Baik, silakan Pak Yosudarso. Baik Pak. Begini Pak, jadi saya kira kebetulan saya ini dari bergerak, saya juga dari alat penegak hukum, kejaksaan.
Ya. Jadi saya pikir ini kejaksaan yang ada sekarang, saya pikir namanya juga sama dengan yang dulu, kejaksaan dulu. Akan tetapi Pak, mungkin bahwa dalam proses pemeriksaan sejak dari penyidikan yang setahu saya, karena saya sering memperhatikan dalam proses mungkin pemeriksaan daripada penuntut umum, mungkin ya, kalau dulu mungkin sudah transparan, kenapa sekarang juga tidak harus lebih transparan mungkin. Nah, di sini bahwa mungkin Pak, alat penegak hukum khususnya dari polisi, kejaksaan, pengadilan, bahkan sampai kepada eksekusi yang nantinya si tersangka terdakwa ini yang akan menjadi terpidana, itu kita bisa lihat bagaimana bahwa proses persidangan ini, proses dari hulu sampai ke hilir ini, kita bisa saksikan bersama. Artinya melalui tentu orang-orang yang kita sudah percayakan, seperti melalui gerakan anti korupsi ini sangat mungkin akan ada tajinya ke depan. Ini mungkin yang perlu menjadi pekerjaan daripada gerakan anti korupsi. Kebetulan saya sudah bergabung, dan memang Pak, dan saya juga mengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi. Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak, di dalam proses pembuktian di proses persidangan itu saya kira bahwa dengan perkembangan undang-undang tidak pidana korupsi yang dimana bahwa sekarang ada pembuktian secara terbalik, pembuktian terbalik. Nah, ini merupakan perkembangan terakhir ini dari undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, ini kira-kira bagaimana Pak? Agar supaya mungkin, apakah mungkin dengan adanya perubahan daripada undang-undang tidak pidana korupsi, di mana si terdakwa ini harus membuktikan bahwa aset atau harta kekayaannya itu diperoleh dari mana. Nah, ini yang harus kita buka. Nah, sehingga bahwa dengan undang-undang yang semakin dipertajam ini, dan mungkin akan ada rancangan undang-undang yang sebagai Pak juga sudah pernah menyampaikan kepada kami, kebetulan kami juga sebagai peserta seminar yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Ya mungkin ini Pak, mungkin apakah ini bisa dijelaskan lagi? Ini barangkali. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Yos Sudarso. Baik, saya persilakan kepada narasumber. Mungkin siapa yang mau duluan, masih ada Bung Riki, boleh kalau mau menyampaikan pendapat juga, pandangan, Bang Yunus Hussein dan Bang Petrus Celestinus. Tadi yang pertama dari Pak Robert Raja Guguk hanya menyampaikan pendapat saja, pernyataan. Lalu kedua dari Mas Ibong Saruzah, siapa yang berwenang ya untuk mempertanyakan atau mempermasalahkan jika ada fakta-fakta atau nama-nama yang ternyata di pengadilan itu tidak terungkap, atau katakanlah ada manipulasi dalam persidangan gitu kira-kira ya. Silakan, mungkin siapa yang mau menjawab ya, dulu? Saya coba ya jawab. Bang Yunus silakan Bang. Memang kita nggak boleh lepas penuhnya ya, terhadap proses-proses penegakan hukum seperti ini. Sebenarnya banyak sarana bisa dipakai. Ya, kalau perlu dipakai semuanya biar tidak ada yang lolos. Kalau menyangkut pengadilan itu ya kita bisa lapor ke komisi yudisial. Dia bisa awasi, dia bisa kirim orang, dia bisa bersurat. Kalau perlu dia bisa periksa kalau ada laporan mengenai kejanggalan-kejanggalan itu. Memang ini tugasnya komisi yudisial memang. Kemudian NGO sendiri boleh-boleh saja, mau ICW, mau NGO lain datang merekam terus menyampaikan laporan, silakan saja. Sidang terbuka untuk umum. Cuman kalau mau merekam ya mungkin izin dulu, tapi boleh karena sidang terbuka untuk umum.
Kemudian ada komisi kejaksaan. Komisi kejaksaan itu ada, walaupun ya banyak jaksanya di dalam ya, karena nggak begitu tajam gigi komisi kejaksaan ini. Kadang-kadang pekerjaannya banyak dapat dari Jamwas ya, sehingga kita lebih banyak mengharapkan Jamwas, Jasa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk turun tangan kalau disampaikan laporan kepada Jamwas itu. Dan netizen sendiri, masyarakat yang menyaksikan sidang ataupun media, wartawan, kalau menurut saya harus menggunakan haknya untuk melakukan sosial kontrol ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau buat kawan-kawan yang beragama Islam ya, jangan menyangka yang wajib itu hanya sholat, zakat, kemudian puasa. Sosial kontrol naik muka itu wajib juga untuk mencegah penyimpangan yang terjadi. Kalau enggak nanti ya penyimpangan nggak ada yang mengontrol. Kemudian kalau perlu ya digunakanlah sosial media atau media massa yang ada. Karena zaman sekarang ada semacam pengalaman, kalau udah viral disampaikan masalah itu, penyimpangan itu, baru mendapat perhatian yang serius bahwa ini sebenarnya harus ditangani, seperti dalam kasusnya Alun, kasusnya Andi Pramono. Setelah rame-rame netizen media, sekarang udah disidik, udah jadi tersangka, udah diberhentikan jadi pegawai negeri, dan udah ditahan oleh KPK. Itu aja. Jadi ada beberapa, ada KY, ada NGO, dan hakim itu sendiri. Hakim kan dia juga memimpin persidangan, mengawasi, dia dengar semua keterangan. Kalau nggak dimasukin, dia lihat catatan panitera. Panitera kan ada yang mencatat semua, merekam itu. Kalau ada yang tidak dimasukkan, dihilangkan, kan berarti ada tindakan-tindakan tidak benar, dan hakim pun sebenarnya bisa mengontrol ini, dan kalau perlu ya diingatkan juga tadi terkait dengan masyarakat ataupun adanya komisi yudisial. Jadi ada KY, NGO, ada hakim sendiri, ada Komjak, ada Jamwas, ada netizen plus media yang kalau menurut saya bisa dimanfaatkan. Silakan saja haknya dipakai biar semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Yunus. Bang Petrus atau Mas Riki mungkin mau berkomentar juga, silakan. Ya, saya sedikit aja kali ya. Baik, Mas Riki. Ya, mungkin menguatkan juga semacam ada gium yang sempat disinggung oleh Bang Ganjar di awal-awal. Memang habitnya zaman post-truth itu adalah kadang-kadang agak unik gitu ya. Isu-isu hukum itu nggak bisa sulit sekali mengejar keadilan dalam isu hukum kalau nggak viral gitu. Yeah. No viral, no justice gitu. Ya, no viral, no justice. Itu kenapa nggak selalu bertumpu kepada media-media mainstream sebenarnya ya. Masyarakat juga punya andil juga untuk ikut menyuarakan apa yang harusnya disuarakan gitu. Tapi saya kira di luar dari itu sebenarnya ada banyak landscape persoalan ya, spektrumnya itu sangat luas. Kalau di awal-awal tadi saya menyebut di awal-awal pembicaraan saya menyinggung soal perencanaan anggaran segala macam itu sebenarnya korelatif dengan temuan kita juga di lapangan yang kesaksian yang dibuat Irwan itu sebenarnya juga ada aliran dana yang digelontorkan besar di luar dari angka 119 miliar itu ya. Jumlahnya itu sekitar 70 miliar kalau saya nggak salah ingat, yang itu dialokasikan kepada seorang staf ahli, seorang anggota dewan di Komisi 1 DPR RI. Ya, jadi saya ingin mengatakan bahwa indikasi bahwa proyek ini bermasalah sebenarnya nggak hanya bermula dari eksekusi program, melainkan sudah didesain sejak awal, sejak perencanaan ya. Ya. Jadi kita tahu bahwa setiap kali penggunaan anggaran di kementerian dan lembaga itu kan harus mendapatkan persetujuan lewat DPR ya. Dalam hal ini Bakti ya, kalau Bakti ini semacam badan layanan umum yang menghimpun dana
USO ya, Universal Service Obligation, itu kan dananya harus diajukan oleh menteri kepada menteri terkait, dalam hal ini Kominfo, kepada Menteri Keuangan untuk kemudian diajukan kepada DPR. Ya. Kemampuan jadi milik bakti memang nggak seberapa untuk menjawab kebutuhan pemerataan akses menara pemancar. Gitu. Kenapa kemudian diperlukan dukungan politis, ya, dukungan anggaran dari DPR dan Menteri Keuangan. Ya. Nah, kalau keputusan itu tidak diamankan, itu boleh jadi proyek ini juga nggak akan terus gitu. Ya, nah, ya. Saya juga belum mendapatkan cerita nih informasi yang kita dapat. Perantara yang perantara orang yang dijadikan perantara untuk penyaluran uang itu hingga saat ini masih buron lah, mungkin saya khawatir ini kayak kasusnya Harun Masiku ini hilang nggak berjejak gitu. Ya. Fantastis, nggak kecil jumlahnya, yang di Senayan aja ada 70 miliar, tetangganya Senayan itu yang di depan konon 50 miliar gitu. Iya. Kalau boleh dibilang jalan di pengadilan sekarang ini sih ya baru sebagian aja. Bahkan kalau melihat skala proyek yang angkanya sampai triliunan ya nggak seberapa sebenarnya gitu. Kita tahu kalau ini di sini juga banyak teman-teman, kalau ada teman-teman wartawan, penyidik, kejaksaan atau apapun yang ikut dalam sesi obrolan kita sore ini, saya kira perlu juga dong coba ditelusuri siapa aja sih perusahaan-perusahaan yang menanggung keuntungan terbesar dari proyek ini gitu. Jangan berhenti di layar depan. Jadi coba dilacak kepemilikan perusahaan itu dari siapa ya, pemegang saham pengendalinya, diurut ke belakang siapa aja itu. Sejauh ini saya dan teman-teman tuh punya kecurigaan sebenarnya ini banyak mengalir ke satu perusahaan besar sebenarnya, satu perusahaan besar yang kemudian sempat memantik kecurigaan jangan-jangan ini barang ijonan 2019 gitu loh. Muaranya ke situ Mas Riki ya, ke satu perusahaan besar itu ya. Dilacak gitu ya. Ya. Jadi kalau hanya berbicara soal itu, kadang-kadang kita terpaku sama persoalan permukaan kulitnya aja gitu. Benar petunjuknya itu konon juga sempat dikit-dikit oleh Mas Boyamin ya kalau nggak salah, sempat mengajukan gugatan Pengadilan Jakarta Selatan yang mempertanyakan kenapa ada orang tertentu yang sampai saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka gitu ya. Yang konon ini merupakan representasi dari perpanjangan tangan korporasi besar itu gitu. Jadi kalau ngomong soal beneficial owner-nya itu sebenarnya bisa dilacak dengan mudah kalau kejaksaan punya keseriusan dan kemauan gitu. Masalahnya kan politik hukumnya ini memang sudah mengarah sana atau belum gitu. Kalau hanya sebatas buat sekedar rame-rame doang gitu kan, nyolek seorang kader partai selevel sekjen gitu kan, makanya kecurigaan orang di luar motif politisnya itu kuat banget ketimbang isu hukumnya. Bahwa memang ada isu hukum iya gitu lah. Itu aja kali, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Riki. Ini satu pemantik yang menarik lagi nih untuk kita kembangkan ya, dan menjadi satu tantangan juga untuk kami di GAP dan LBH ya untuk menindaklanjuti. Bang Petrus mungkin mau menambahkan, Bang Petrus ini silakan Bang. Ya, jadi seperti yang ditanyakan tadi, kira-kira siapa yang bisa kontrol ini jalannya peradilan? Ya. Memang kita tidak bisa berharap banyak dari tim penasihat hukum yang sekarang mendampingi para terdakwa, apalagi jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara ini justru menjadi bagian dari persoalan pokok memperlemah temuan hasil penyidikan yang menurut informasi yang muncul sekarang ada kesaksian yang dihilangkan,
Sehingga di dalam proses itu sendiri kita tidak bisa berharap bahwa kasus ini akan terungkap secara lengkap. Ya, bisa saja hanya 8 orang ini aja yang masuk. Jadi yang disarankan oleh Pak Yunus Hussein tadi, yaitu ya dari kita masyarakat ini, NGO, GAK, saya dalam hal ini seperti sebelumnya saya pernah usulkan, cara kita kontrol jalannya peradilan ini kita harus sedikit nakal. Nakal itu apa? Ya masyarakat juga bisa membuat eksepsi versi masyarakat berdasarkan surat dakwaan yang kita punyai dan hasil investigasi majalah Tempo. Jadi kita kuliti habis, kita rumuskan dalam suatu bentuk eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan. Kita masuk di sidang, kita minta izin hakim, kami sebagai masyarakat, sebagai pengunjung sidang, kami punya hak dan kewajiban menurut undang-undang untuk kontrol jalannya peradilan, kami punya eksepsi. Tolong ini diterima, dipertimbangkan atau tidak soal nanti. Tetapi dengan manuver ini kita sudah dapat panggung dari media. Media akan lebih menyoroti langkah GAK ini dalam menerobos masuk minta izin di dalam persidangan, menyampaikan nota keberatan untuk mengimbangi, memperkecil permainan di dalam persidangan. Dan kesempatan itu masih ada karena ada tidak 3 atau 4 terdakwa yang baru kemarin dibacakan surat dakwaannya. Kalau sidang Selasa besok masih ada kesempatan kita buat yang singkat-singkat aja, tetapi itu manuver dari masyarakat mengontrol jalannya persidangan supaya jangan sampai sudah hasil penyidikan itu sudah dikerdilkan oleh jaksa penuntut umum sendiri, kemudian penasihat hukum juga datar-datar saja, maka ya tidak ada gunanya dari proses hukum ini, tidak ada manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat. Jadi masyarakat harus mengambil ekstra satu manuver khusus bagaimana mengatur jalannya kontrol terhadap proses ini. Komisi yudisial juga ya kita tidak bisa, karena selama ini ya begitu-begitu aja. Semua komisi negara pasti tidak bisa kita harapkan. Karena kita ini bukan lawan jaksa atau lawan hakim, lawan oligarki yang ada di belakang kasus ini. Jadi kekuatan media menjadi senjata utama kita. Yang penting kita menampilkan sebuah manuver yang betul-betul menarik dan bisa kita pertanggungjawabkan. Kita punya surat dakwaan, kita punya hasil investigasi majalah Tempo, ya kita punya dasar kuat untuk bicara. Begitu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Bang Petrus Celestinus. Masih ada beberapa pertanyaan yang akan kita coba angkat ya. Tapi satu hal yang menarik ya, ini dari penyidikan sudah mulai ada kekhawatiran, dan satu lagi jadi tantangan kita juga ini, tadi disinggung juga oleh Bang Yunus dan Bang Petrus Celestinus, termasuk juga Bung Riki ya, bagaimana memastikan supaya hakim dalam hal ini bisa lebih objektif ya menilai segala sesuatunya, walaupun hakim ini kan juga bergantung pada berkas yang disodorkan oleh penuntut umum ya. Kalau berkasnya aja udah banyak penghapusnya, banyak tip X-nya, kita khawatir hakim kesulitan mengungkap apa yang ada di balik berkas, sehingga kita ya, cuma tapi bisa ini Pak, seperti kemarin hakim sudah mengintimidasi Johnny Plate. ya. Ketika Johnny Plate dalam eksepsinya atau nota keberatannya menyatakan bahwa dia berharap pengadilan ini jangan menjadi alat politik, hakimnya marah. Padahal seorang terdakwa itu punya hak ingkar, dia boleh omong apa saja, menyatakan dirinya tidak bersalah dan menuduh pihak lain yang salah. Misalnya dia salahkan jaksa atau dia tidak percaya kepada hakim, dia punya hak dan dilindungi oleh undang-undang. Tetapi kenapa hakim serta-merta emosi dan marah? Ini juga pertanda bahwa ada sesuatu. Tidak hanya di kejaksaan, tapi pengadilan pun sudah kena pengaruh. Sudah terindikasi, Bang ya? Sudah terindikasi. Ya. Oke. Ya, jadi sebetulnya tadi yang penasihat hukum terdakwa pun diam saja. Ya, tadi yang saya mau sampaikan sebetulnya gini, Bang. Menurut saya apakah kan kita sebetulnya bisa berharap pada hakim ya, walaupun ternyata hakim sudah terindikasi. Maka kita bisa menyemangati juga supaya para terdakwa dalam ini dan juga mungkin para saksi untuk berani mengungkap ya, harus karena berani, kalau diungkap di pengadilan lalu hakim mencoba membatasi dan lain-lain, kan ini juga jadi satu fakta yang bisa kita angkat bahwa jangan-jangan proses pengadilan ini betul-betul hanya formalitas. Dan sebagaimana yang sering saya singgung ya,
Jangan sampai pengadilan kita ini cuma menjadi tempat mencari keadilan, tetapi bukan tempat untuk menemukan keadilan. Ya. Gitu. Jadi kita cuma nyari-nyari aja tanpa pernah menemukan di situ. Gitu. Baik, saya akan pilih lagi 2 pertanyaan dari chat, dan ini sebetulnya ada banyak, tapi saya mencoba memilih. Ada pertanyaan dari dari Saudara Nur Holis. Kasus gurita seperti ini lebih khusus ada informasi adanya uang 243 miliar untuk menutup perkara. Seharusnya DPR bisa menggelar pansus. Apakah mungkin? Lalu mengingat kasus 300 triliun saja skandal pajak, kita tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Pansus kalaupun ada hanya sekedar pemanis didengar pendapat. Nah, ini minta pandangan para narasumber nih. Mungkin saya coba mulai menjawab ya. Oke, Bang Yunus, silakan. Mengenai pansus 349T, 300 laporan PPATK itu sedang berjalan ya. Ya. Jadi ada yang ditangani oleh keuangan ya, penyidik bea cukai, pajak dan irjen. Kita udah jumpa semua. Ya. Kita minta pemeriksaannya penyidik tetap menindaklanjuti. Kemudian KPK ada terima 33 laporan juga berjalan. Contohnya kasus Alun, kasusnya Andi Pramono itu dari yang 33 itu, dengan 30 triliun. Udah jadi tersangka, udah diberhentikan, udah ditahan juga. Jadi berjalan, tolong dilihat perkembangan. Bukannya saya nutup-nutup, itu ada di media semua itu. Ada di media semua. Kemudian kasus emas ya, selain ada Kejaksaan Agung kan juga menyidik kasus emas antara tarif 5% dan 0% atas laporan anggota DPR, saya lupa namanya tuh, itu masih berjalan, Tolong diawasi saja, diawasi dengan baik supaya itu jalan, tapi jangan juga prasangka bahwa tidak jalan, itu jalan. Kami rencana minggu depan ketemu seluruh penyidik ya, kita tanya bagaimana follow up yang kita minta, apakah sudah dikerjakan belum, kalau belum kita sarankan juga beberapa hal yang harus ditindaklanjutkan. Karena terus terang saja di tim ahli ini banyak juga orang-orang NGO yang tidak mau namanya disalahgunakan, dirusak oleh praktik-praktik penegak hukum yang tidak benar ya. Saya sendiri ada di dalamnya, saya juga termasuk orang yang mau mendorong itu terus, biar umpan-umpan PPATK itu benar-benar dilakukan penyelidikan, benar-benar jadi goal. Jangan dikasih umpan malah kebanyakan digocek jadi nggak jadi gol ya. Jangan bisa out malah. Kemudian yang pertama tadi mengenai sebelum ini tanya apa tadi Mas Yan, saya lupa nih. Bentar. Tadi sebetulnya Bang, untuk mentersangkakan itu tadi sudah terkait dengan pertanyaan sebelumnya ya, untuk Menpora Dito tuh bisa atau enggak, karena kelihatannya kan bukti-buktinya sudah ada ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Yunus. Ya, dan tadi mengembalikan uang korupsi apakah menghapuskan ya, undang-undang dengan eksplisit menyebut juga tidak hapus, sudah selesai itu. Kalau mau menjadikan tersangka ada dasarnya, bukti permulaan yang cukup, ada pidana, ada pelakunya. Kalau itu ada silakan, kalau enggak ya jangan juga mencari-cari tersangka baru gitu. Terus apalagi yang satu lagi tadi saya kok lupa itu. Cuma 2 Bang, cuma 2 itu aja tadi. Oke, mudah-mudahan udah menjawab. Kalau belum silakan ditanyakan lagi. Siap untuk menjawab. Silakan Bang Petrus atau Mas Riki mungkin mau sumbang saran juga, komentar, silakan. Bang Petrus mungkin. Ya. Jadi kalau pansus yang dimaksud adalah pansus DPR, memang itu seharusnya yang dilakukan DPR, tetapi sudah berjalan kasus ini masuk pengadilan, kemudian DPR juga disebut-sebut ada aliran dana berapa puluh miliar itu, sehingga kita sulit harapkan itu akan ada pansus di sana. Jadi menurut saya kalau mau menyelidiki khusus tentang aliran dana dari dana hasil korupsi yang sudah mereka kumpulkan, kemudian ada disiapkan dana khusus untuk menutup kasus ini ke berbagai pihak
yang mengaku punya kemampuan untuk menyetop perkara ini, itu tadi mestinya kejaksaan langsung dari sejak awal mendapat informasi itu harus proaktif, membuka penyelidikan, memanggil mereka yang disebut-sebut mengumpulkan dana sampai angka 243 miliar. Kemudian panggil siapa yang menyerahkan uang 27 miliar ke pihak Irwan. Itu kan salah satu sumber informasi yang bisa menjadi jelas siapa yang menitipkan uang itu untuk dia sampaikan kepada Irwan, karena peristiwanya setelah Menteri Pemuda dan Olahraga diperiksa. Sehari setelahnya itu. Iya, sehari setelahnya. Kemudian beredar berita juga, ya, ada kegiatan di Praja atau di mana itu, di sekitar Praja yang disebut Don, siapalah itu, Don yang dengan uang dolar begitu banyak. Itu kan informasi yang sangat berharga yang harus menjadi dasar buat Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan. Kalau perlu di Jalan Praja Dalam itu dipasang polis lain, bahwa itu menjadi pusat kegiatan sekelompok orang yang disebut-sebut mengatur pendistribusian uang, menukar uang di money changer dan membagikan ke banyak pihak. Tetapi sampai sekarang kejaksaan tidak lakukan apa-apa. Hanya kalau ada yang menyebut nama orang, ya dia panggil, tidak jelas panggil untuk kaitan dengan perkara yang sudah masuk pengadilan atau kaitan dengan perkara yang mana. Jadi ini sangat minim. Jadi jaksa penyidik di Kejaksaan Agung dalam kasus ini, apakah mereka bekerja di bawah tekanan karena sudah masuk terlalu dalam, lalu gaya mereka menjadi mati sebagai pengacara negara loh mereka ini, ya. Penuntut umum, wakil dari negara dengan kekuasaan besar, tetapi loyo. Siapa yang membuat mereka loyo? Ya, ini yang harus dicari, dan hanya KPK yang bisa gunakan kewenangannya untuk menjawab ini. Kalau dari kejaksaan kita nggak bisa berharap lagi, karena sepertinya sudah terlalu dalam ini masuknya. Jadi kita masih punya pintu masuk untuk mengoptimalkan peran KPK, apalagi sudah dikasih bonus perpanjangan 1 tahun. Atau jangan-jangan perpanjangan masa kerja 1 tahun ini bagian dari proyek ini. Iya, bagian. Iya. Nah, iya. Jadi ya GAK ini kan posisinya netral, jadi untuk masuk ke KPK sangat mungkin diterima untuk dorong supaya Kejaksaan Agung masuk, mengambil alih, dia punya wewenang, undang-undang mengatur apabila dalam supervisi ada permainan begini, ambil alih khusus mengenai upaya merintangi, menghalangi dan menggagalkan penyidikan kasus ini. Pasal 21 itu harus diterapkan oleh kejaksaan. Saya kira begitu. Ya, baik. Terima kasih, Bang Petrus. Ya, baik, saya ulangi. Jadi pertanyaannya dari saudara AY ini, kalau saya tidak salah, Ahmad Yani, ya, bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah berulangnya kasus seperti BTS ini, atau untuk menurunkan angka kejahatan korupsi. Nah, ini silakan kepada para narasumber. Yang mau duluan silakan. Ya, saya coba-coba jawab duluan ya. Baik, gimana supaya mencegah ini tidak terulang lagi. Atau kita coba jawab dengan membalikkan pertanyaan, kenapa korupsi masih banyak sekali dan berulang-ulang kali terjadi berkali-kali. Saya melihat terus terang saja penyelenggara negara, PNS, dan umumnya orang Indonesia tidak bisa membedakan antara mana haknya dan hak negara. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang illegal dan legal. Jadi sering tercampur. Misalnya hari libur rekreasi pakai mobil plat merah. Saya sering menemukan di objek-objek wisata. Itu kan ditanggung negara, mobilnya, bensinnya, dan lain-lainnya. Atau menyelenggarakan pernikahan anaknya, panitianya, rapatnya, semuanya di kantor. Pejabat. Ya, pejabat. Bahkan ada dulu dari salah satu kementerian, saya dengar dari anak buahnya, kita instansi bantu juga biaya katanya, luar biasa. Nah, pertama sebabnya tidak bisa membedakan halal dan haram. Kedua, nah ini mohon maaf, contoh dari atas itu kurang bagus. Ya.
kurang bagus contoh dari atas ya untuk segala level. Padahal contoh itu bagikan 1000 bahasa. Tidak perlu ngomong berbusa-busa, anak buah ikut. Tapi kalau ngomongnya double standar, ngomongnya A kelakuannya B, anak buah buat A, B, C malah kelakuannya macam-macam gitu. Contoh ini kurang, role model kurang. Terus terang saya kita harus ngomong seperti itu ya, karena memang faktanya seperti itu. Yang ketiga, ya sistem kita sebagian masih banyak yang kurang bagus. Misalnya kita nggak punya single ID untuk KTP misalnya. Ya. Itu membuat gampang dokumen palsu, buat rekening palsu, menipu, korupsi pun pakai barang-barang palsu, bisa dari pemalsuan. Yang keempat, masyarakat kita cenderung permisif terhadap korupsi, tidak mau melakukan nahi mungkar, tidak mau melakukan sosial kontrol, takut risiko. Nah, kalau semua takut risiko, rugi semua. Karena korupsi ini merugikan kita semua, mengambil duit negara, orang miskin makin miskin, fasilitas jadi berkurang, dan sebagainya. Kita nggak akan maju, bisa kalah dengan negara tetangga. Jadi nahi mungkar harus, netizen harus bergerak, sosial media harus bergerak ya, untuk mengontrol pelaksanaan penegakan hukum ini seperti dalam kasus ini. Dan yang terakhir ya sudah tentu pendekatan follow the money, mengejar aset harus dilakukan. Karena koruptor itu homo economicus, makhluk ekonomi yang korupsi untuk cari uang atau kekayaan. Nggak ada yang korupsi karena iseng-iseng tuh nggak ada. Kalau dikejar asetnya, maka motivasinya, niatnya jadi hilang. Nah, kan kita tahu kejahatan terjadi karena ada motivasi dan ada kesempatan. Pendekatan ini harus mengejar aset tadi, jangan hanya menghukum berat. Sudah penuh penjara itu, sudah penuh, menimbulkan korupsi lainnya lagi di penjara sana. Nah itu penyebabnya. Nah bagaimana supaya tidak terulang lagi? Ya saya tinggal balik saja. Haruslah kita ya karakter building, jangan hanya bangun prasarana saja, karakter, integritas perlu, kemudian contoh dari atas mutlak perlu, kontrol sosial harus kita lakukan. Revolusi mental mungkin Bang, revolusi mental, revolusi mental mungkin. Itu kampanyenya Mr. Presiden kita yang sekarang kan, waktu dia mau terpilih revolusi mental, tapi setelah terpilih revolusi mental. Yang namanya apa, menggunakan jangan membelakangi laut karena pakai poros maritim, nggak pernah kedengaran lagi. Itu waktu konsumsi waktu kampanye saja. Nah jadi asetnya harus juga dikejar supaya jerah mereka. Kalau enggak, dia bisa berhitung, dia korupsi dapat 100 M, dia bayar 50 M, setelah keluar penjara menikmati 50 M, bisa bersih itu net untungnya gitu. Nah inilah yang harus kita lakukan. Jadi tanggung jawab semua, bukan tanggung jawab penegak hukum saya, termasuk GAK, termasuk netizen, semuanya ya tanggung jawab. Sehingga dengan cara-cara yang totalitas ini, ya mudah-mudahan tidak berulang lagi hal-hal seperti ini yang menghabiskan energi kita. Ya, harusnya kita bisa membangun, buat macam-macam, habis energi, habis duit buat bicara, memberantas, dan menangani masalah-masalah korupsi. Dibuat lembaga, KPK mau dibuat 10, kayak segala macam, kalau tidak ada kerjasama dengan semuanya tadi, tidak mungkin memberantas korupsi. Kerjasama adalah kuncinya juga, supaya bisa memberantas itu. Itu saja secara umum. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Yunus. Bang Petrus, silakan Bang, menambahkan. Cukup. Cukup, oke, terima kasih. Ya memang satu tantangan besar ya di penegakan hukum di Indonesia ini, terlalu banyak masalahnya. Justru saking banyak masalahnya, satu kasus ditutup oleh kasus lain. Dan bangsa kita ini bangsa pelupa, sekaligus pemaaf, sekaligus toleran ya, termasuk terhadap kesalahan-kesalahan dan peristiwa-peristiwa hukum yang sebetulnya menyulitkan, mempersulit kehidupan kita. Silakan selanjutnya. Selanjutnya kepada ini partisipan yang ada di layar. Ini Ruas Go, saya persilakan yang dari Gorontalo tadi. Silakan. Assalamualaikum Pak Ganjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami langsung saja. Saya ke Pak Yunus ini, Pak Yunus. Ya. Dengan siapa ini? Mohon maaf, Pak. Pak Abdullah Deno Jarai, Gorontalo. Abdullah, ya. Ya. Memang ini kasus terkait BTS ini, Johnny Plat, dari awal sampai sekarang kami memonitor. Kebetulan kami punya ruang, punya media, namanya Ruang Aspirasi Gorontalo. Nah, okay. Pak, yang pertama adalah perjalanan kasus ini sangat jelas di media, dan semua melihat
umum sudah melihat bahwa seperti ada kekuatan besar di balik kasus ini, Bang Yunus. Yang kedua, jelas bahwa nama-nama itu tidak ada yang salah disebutkan, termasuk Menpora-nya. Tapi kasus ini tidak menyentuh yang nama-nama disebutkan itu. Gimana ini, Bang Yunus? Terima kasih dari Gorontalo. Baik, terima kasih Pak Abdullah di Gorontalo. Sukses untuk ruang aspirasi Gorontalonya. Silakan Bang Yunus Hussein, pertanyaan langsung ke Bang Yunus Hussein. Ya, harusnya memang yang besar, big fish itu jadi prioritas. Karena gaungnya pengaruhnya besar terhadap penindakan yang kecil-kecil. Dan harus tegas. Dulu kalau salah Presiden Cina, mungkin Xi Jinping, dia pernah bilang ya, urusan peti mati boleh sediakan 100 buat saya. Tapi dia pernah bilang, kalau ada katakanlah misalnya kita contohkan koruptor itu monyet, kalau kita potong satu monyet katanya, maka monyet yang lain akan takut. Mungkin monyet yang paling besar dulu yang dieksekusi, sehingga deterrent effect-nya besar sekali. Jadi kalau Anda sebutkan yang besar belum dieksekusi, kalau menurut saya itu tidak sesuai dengan prinsip kerja risk management. Risk management itu adalah kita identifikasi risiko-risiko masalah yang ada, kita nilai, kita hadapi. Kalau yang risikonya besar, pelakunya besar, kita ambil resources yang besar, kita harus tindak dengan segala macam upaya. Sehingga yang kecil-kecil jadi takut. Tapi kalau yang kecil-kecil dulu dieksekusi, yang besar macam merajalela ya tidak akan pernah berhenti itu kasus. Pendekatan risk management perlu dilakukan juga, karena keterbatasan biaya, dana, dan kemampuan kita menyidik. Prioritas yang besar, baru yang kecil. Kalau prioritas yang kecil, yang besar terbalik namanya. Itu bukan risk management, tidak fokus dan pasti tidak efisien. Nah, peranan kita ya ingatkanlah penegak hukum ini, baik melalui diskusi seperti ini, melalui sosial media, melalui media lainnya, silakan disuarakan. Karena kita punya hak untuk mengatur, mengawasi lah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gitu. Karena kita dirugikan dengan proses-proses korupsi ini. Apalagi rakyat di daerah terpencil, terluar, terpinggir itu sangat dirugikan. Dia gak bisa main wifi, gak bisa pakai internet seperti kita. Bayangkan, komunikasi kurang, ilmu berkurang, transaksi berkurang, segala macam jadi berkurang. Belum lagi kemiskinan dan lain sebagainya yang udah menimpa dia sejak dulu. Itu saya. Terima kasih. Baik, oke, terima kasih Bang Yunus. Ini satu pertanyaan terakhir dari chat, mungkin saya sederhanakan. Jadi PT Basis Utama Prima sudah jelas terindikasi mendapat jatah alokasi 40% di proyek BTS. Nah, dan direktur utamanya sudah menjadi tersangka. Nah, apakah sepatutnya penyidikan juga mengarah hingga ke pihak lain, dalam hal ini pemilik saham 90% dari PT Basis Utama, yang tidak lain adalah Bapak Happy Hapsoro. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan dari narasumber? Apakah layak dituntaskan sampai ke sana? Itu karena mengingat peran PT Basis Utama Prima ini juga besar, setidaknya dari alokasi anggaran saja sudah mendapat 40%. Silakan Bang Petrus, Bang Yunus Hussein, Mas Riki, silakan. Saya coba jawab ya. Jadi begini, ya. Memang kita harus hati-hati, nggak boleh pukul rata. Ya. Korporasi bisa jadi tersangka ya, tapi harus dilihat apakah benar perbuatan itu perbuatan korporasi, misalnya oleh pegawainya, ada perintah direksi, ada delegasi, ada surat kuasa, ada fasilitas perusahaan yang dipakai. Itu korporasi bisa terkena. Apakah pemegang saham bisa terkena? Tergantung peranannya. Kalau dia berperan, intervensi, dia memerintahkan ini, itu, sehingga dia sebagai pemegang saham juga sebagai beneficial owner, di dalam melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang ini, dia bisa dimintai pertanggungjawaban. Seperti halnya di dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang PT. Prinsipnya PT itu limited liability sebesar pemegang saham, miliki saham berapa. Tapi kalau dia mengakibatkan adanya pelanggaran oleh perusahaan, secara intervensi dia, karena suruhan dari dia bisa tanggung jawab jadi unlimited, bisa tanggung jawab pribadi.
Dalam perbankan gitu juga. Kalau ada orang pemegang saham mengakibatkan banknya jatuh karena campur tangan dia, karena perintah-perintahnya kepada pengurus, bisa dimintain pertanggungjawaban. Nah, di sini dia lebih berperan sebagai, kalau dalam bahasa perbankan disebut terafiliasi, yaitu di pasal 1 Undang Perbankan. Kalau di dalam bahasa FATF namanya beneficial owner, yang kita atur di Perpres 13 tahun 2018. Nah, sekarang silakan buktikan, adakah tindakan-tindakan pemegang saham itu yang mempengaruhi manajemen di dalam melakukan penyimpangan di dalam proyek ini. Kalau ada tindakan-tindakan dia yang menyuruh melakukan misalnya, atau turut serta mungkin, atau dia membantu, atau peranan-peranan lainnya, ada enggak? Kalau ada ya, kalau dia suruh misalnya, ya bisa dia diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya pemegang saham pasif saja, kita nggak bisa juga minta pertanggungjawaban pidana dari pemegang saham yang bersangkutan. Itu saja, masih. Baik, terima kasih. Pak Petrus menambahkan mungkin, Mas Riki. Ya, jadi ini kan ada mata rantai yang putus. Karena jaksa pun tidak menjelaskan bahwa bagaimana Yus Rizky bisa diterima masuk di mana-mana. Dia bisa leluasa menggarap 3 kelompok perusahaan konsorsium untuk paket 1, 2, paket 3, dan paket 4, 5. Kemudian dia juga bisa dengan mudah mengakses untuk bisa bertemu dengan Menteri Kominfo. Jadi menurut saya, karena tidak pernah dilakukan pendalaman. Kalau kita bicara pendalaman kan berarti harus menggunakan mekanisme pemanggilan. Ya, ditanyakan apakah ada pembicaraan atau ada komunikasi sebelumnya antara yang punya perusahaan dengan Menteri Joni Plate, bahwa saya punya perusahaan, ya, punya kesanggupan untuk pengadaan sebanyak 40%, karena 40% itu kan bukan uang kecil. Kalau uang kecil ya mungkin cukup Yus Rizky datang, ya tidak harus menteri lah, mungkin ya ketemu dirjen atau apa, tapi ini kan 40% dari 10 triliun, tentu harus dibayangkan ini adalah pembicaraan tingkat elit. Kalau Kominfo tentu ada menteri dan dirut bakti, kalau di pihak perusahaan ya pasti tidak hanya cukup dirutnya, karena dirutnya tidak punya apa-apa di perusahaan itu. Yang punya adalah Happy Hapsoro. Karena itu menurut saya bukan soal layak tidak layak, tapi ini harus dipanggil dan didengar supaya semuanya jelas. Kalau tidak dipanggil kan akan jadi bulan-bulanan seperti ini, diomongin terus setiap hari. Apalagi disebut-sebut ada ke DPR. Kalau DPR kan berarti ada jalur politik yang juga bermain. Ada jalur pengusaha papan atas, ada jalur politik, dan ini ada di dalam pusaran 10 triliun ini yang dengan mudah hanya cukup ada pembicaraan di lapangan golf dan pembicaraan 2-3 kali di hotel, hanya segelintir orang, uang triliunan lenyap. Ini yang kita sesalkan dari model penyidikan yang sekarang disuguhkan oleh jaksa di dalam surat dakwaannya itu. Banyak hal mereka penggal, mereka hanya masuk di bagian hilirnya, tapi bagian hulunya tidak disentuh. Tidak ditanyakan apakah triliunan yang masih terbagi di 3 perusahaan konsorsium itu, apakah ada titipan untuk jatah orang-orang itu masih ada di situ. Tidak dilakukan pendalaman. Jadi kita pertanyakan kredibilitas jaksa-jaksa penyidik ini dan bahkan jaksa agungnya sendiri. Apakah model ini yang ditunggu oleh masyarakat, bahwa penegakan hukum yang semula dijamin oleh Pak Mahfud MD, bahwa penanganannya dengan menggunakan penegakan hukum murni, apakah seperti ini murni yang kita tunggu? Kan tidak. Kalau mau murni, siapapun terlibat, mekanisme hukumlah yang harus menjawab. Dan ini tidak pernah terjadi. Yang terjadi adalah perkara ini terburu-buru ajukan sekian orang dengan dakwaan yang
tidak menggambarkan apa-apa di sini. Itu saja, Pak. Baik. Terima kasih Bang Petrus. Mas Riki mungkin terakhir silakan memberi komentar. Terima kasih. Saja tambahan mungkin ya. Yang apa concern yang menjadi hambatan seputar penuntasan perkara ini sebenarnya menurut saya kuncinya tuh ada di pengakuan Pak Joni Plate ya. Kalau dia mau terbuka ya siapa saja pihak yang mengintervensi pelaksanaan proyek saya kira akan semua terbuka secara terang benderang gitu ya. Terang benderang sangat jelas bagaimana kemudian rekayasa perencanaan skenario untuk menggarap dan berbagi benefit di balik pelaksanaan ini. Nah, apakah ini kemudian bisa terjadi itu juga saya kira tergantung dari persoalan aspek politik. Ya, lagi-lagi saya harus berbicara masalah politik karena diakui atau tidak, disadari atau tidak, di situ memang sangat kental dengan nuansa politiknya gitu ya. Jika kasus ini bergulir di Gedung Bundar, saya sangat yakin elit penguasa ya eksekutif itu sangat paham siapa saja orang-orang yang akan dihadapi gitu. Jadi saya dan teman-teman itu punya pembacaan ya. Isu ini kan rame ya. Rame dan jadi pemantik pembicaraan secara luas. Tidak lama setelah PDIP memberikan dukungan dan komitmen pencalonan terhadap Ganjar. Nah, konon memang kontrak di balik dukungan itu membuat sejumlah elit penguasa eksekutif itu merasa nggak nyaman. Kontrak yang mengikat dukungan itu merasa nggak nyaman dan kemudian isu ini berhembus dan dipahami sebagai alat sandera untuk meningkatkan Bergen itulah kurang lebih. Saya kira ini tergantung masalah komitmen masa aja sih, serius nggak sih ini masalah mau diselesaikan secara hukum atau jangan-jangan ini hanya gorengan politik aja gitu. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Riki. Saudara sekalian, kita sudah berdiskusi, bertukar pikiran. Saya yakin kita semua menangkap banyak pesan, ya, menangkap banyak informasi yang bukan cuma bernilai bagi kita, tapi juga bernilai bagi penegakan hukum ya untuk dikembangkan dan dituntaskan. Saya mencatat beberapa poin dari diskusi kita hari ini, ya setidaknya ada 9 poin. Pertama, kita berharap bahwa kasus BTS ini harus dituntaskan. Ya. Kedua, ada beberapa ukuran tuntasnya kasus ini, antara lain, 1, meminta pertanggungjawaban pidana setiap orang yang terlibat. Kedua, mengungkap peran setiap orang sesuai dengan fakta. Ketiga, upaya pengembalian kerugian negara yang semaksimal mungkin, termasuk melalui upaya-upaya penegakan hukum, baik itu tindak pidana korupsi maupun pencucian uang. Ketiga, kita arahkan kepada jaksa penuntut umum bahwa harus sadar bahwa kasus ini disorot, ya, menjadi sorotan publik, dan ini mempertaruhkan bukan cuma nama institusi kejaksaan, tapi juga pesan penegakan hukum di negara hukum yang kita cintai. Jadi dalam hal ini kalau kejaksaan main-main, yang tercoreng bukan cuma oknumnya, bukan cuma institusinya, tapi juga kedudukan negara kita sebagai negara hukum yang mengedepankan hukum sebagai alat mencapai kesejahteraan. Keempat, hakim juga harus berani bersikap dan bebas dari kepentingan. Dan untuk itu kita berharap bahwa hakim bersikap profesional dan objektif, mau mendengarkan setiap keterangan dan berhati-hati dalam membuat satu kesimpulan yang mengarah pada putusan yang terpengaruh oleh keadaan-keadaan yang tidak diinginkan oleh hukum. Kelima,
terdakwa dan saksi juga harus berani secara jujur mengungkap semua fakta, ya, mendorong semua pihak untuk terlibat mengawasi penanganan kasus ini, khususnya di dalam persidangan. Keenam, publik tidak boleh diam, dan untuk itu publik harus secara proaktif, ya, memberi masukan, menanggapi, juga termasuk bereaksi terhadap setiap tahapan dari persidangan dan proses pengadilan. Ketujuh, khusus untuk gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi dan bersama LBH akan ikut mengawal kasus BTS ini hingga tuntas. Kedelapan, temuan dan hal-hal yang tidak logis akan terus diinventarisasi oleh GAK dan LBH untuk memastikan adanya satu fair trial, yaitu persidangan yang memang objektif dan independen, yang lepas dari pengaruh siapapun, termasuk dalam hal ini pihak-pihak yang diduga dilindungi. Kesembilan atau terakhir, menyangkut post factum, yaitu peristiwa yang terjadi setelah tindak pidana, yaitu adanya upaya menghambat penanganan perkara yang patut ditindaklanjuti, utamanya oleh institusi atau aparat penegak hukum lain selain kejaksaan. Mengingat penanganan oleh kejaksaan sudah memunculkan dugaan adanya upaya-upaya mengerdilkan atau melindungi pihak tertentu. Dalam hal ini, menindaklanjuti pengembalian uang ke KPK, sepatutnya KPK dapat berperan serta menangani perkara khususnya post factum dari kasus BTS ini. Itu mungkin beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada 4 narasumber yang sudah berbagi pandangan, dan insya Allah semua pandangan itu akan memotivasi kita semua untuk mengawal kasus ini, mengawal penegakan hukum, dan mengawal keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia supaya tetap sesuai cita-cita para pendiri negara, yaitu menciptakan negara yang adil dan sejahtera. Dan saya atas nama pribadi dan teman-teman Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi maupun LBH sebagai penyelenggara, mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kelemahan, dan hal-hal yang tidak disengaja maupun disadari maupun tidak disadari mungkin kurang berkenan di mata para peserta, baik yang hadir di Zoom maupun di channel YouTube. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan insya Allah kita akan terus bergerak sebagaimana janji dari GAK dan teman-teman LBH bahwa webinar ini bukan akhir, tetapi justru upaya awal kita untuk terus mengawal kasus BTS dan juga mengawal penegakan hukum di negara kita. Racikan Berita